memiliki beragam tarian daerah. Kalian pasti sudah tahu beberapa tari daerah yang ada di Indonesia, bukan? Tiap tarian daerah tersebut memiliki gerakan yang pastinya berbeda-beda. Dalam sebuah tarian, terdapat gerakan berpindah-pindah. Gerakan berpindah tersebut seakan-akan membentuk sebuah garis. Garis yang dilalui oleh penari saat melakukan gerakan tari disebut sebagai pola lantai. Gerakan berpindah ini dapat membentuk formasi berupa garis lurus, segitiga, ataupun lingkaran. Supaya teman-teman jauh lebih jelas, mari simak video berikut ini. Nah, dari cuplikan tadi, kita bisa melihat ada beragam pola lantai yang ditampilkan dalam tari daerah. Kira-kira apa saja contoh-contoh pola lantai dalam tari daerah? Mari kita bahas bersama-sama. Contoh pola lantai dalam tari. Ada beberapa pola lantai yang biasa terdapat dalam sebuah tarian. Yang pertama yaitu ada formasi membentuk pola lantai diagonal. Lalu ada formasi penari membentuk pola lantai segi lima. Formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Lalu formasi penari membentuk pola lantai zigzag. Formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Dan penari yang bergerak melalui garis diagonal. Supaya teman-teman lebih jelas, simak penjelasan berikut ini. Contoh pola lantai dalam tari daerah. Yang pertama yaitu pola lantai diagonal. Pola lantai ini biasanya terdapat di tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Pada pola lantai diagonal, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan ataupun ke kiri. Lalu, pola lantai garis melengkung. Pola lantai garis melengkung ini biasanya terdapat di tari Mabadong dari Toraja, lalu tari Randai dari Sumatera Barat. Pada pola lantai garis melengkung atau membentuk lingkaran, penari biasanya membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola lantai ini. Pola lantai ini juga memberikan kesan lemah dan juga lembut. Lalu ada pola lantai vertikal atau lurus. Biasanya terdapat di tari Yospan dari Papua, lalu tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan tari baris Cengkedan dari Bali. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Kemudian penari biasanya membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang ataupun sebaliknya. Pada pola lantai ini memberikan kesan sederhana yang juga
melambangkan kekuatan. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari pola lantai dari suatu tari daerah, sekarang kita akan belajar mengenai gerakan dasar yang ada pada suatu tari daerah. Gerakan dasar tari daerah juga memiliki keragaman. Gerakan dasar merupakan unsur utama dalam suatu tari. Gerak dasar tari meliputi gabungan dari gerak kepala, gerak tangan, gerak kaki, dan juga gerak badan. Selain pola lantai dan juga gerakan, ada juga instrumen yang paling penting dalam suatu pertunjukan tari daerah, yaitu iringan musik pada tari daerah. Tari daerah yang dipentaskan biasanya diiringi dengan musik. Tarian daerah biasanya diiringi oleh alat musik tradisional seperti gamelan, angklung, kecapi, dan lain-lain. Iringan musik pada sebuah tarian dapat menambah suasana pementasan tari. Alhamdulillah,